Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Bimo Arya Caesar di kelas 11 TKJ. Nah, jadi kali ini saya akan membahas sedikit tentang kabel-kabel yang digunakan di TKJ ya. Selain kabel apa sih itu namanya? Kabel LAN ya teman-teman. Mau itu yang FTP, FTP atau yang UTP. Jadi selain ketiga kabel itu masih ada kabel-kabel yang lainnya nih teman-teman ya. Sini kita akan akan langsung saja ya membahas sedikit tentang kabel-kabel lainnya. Tapi sebelum itu saya sudah menyiapkan beberapa visual kabel-kabel yang akan saya bahas di sini teman-teman ya. Oke. Nah, ini kan kabel yang biru ini kabelan ya yang sudah kita bahas di video sebelumnya nih teman-teman. Jadi kita akan langsung skip saja jadi langsung ke bawah. Nah, ini namanya kabel koaksial. Nah, apa itu kabel koaksial? Kabel koaksial ini digunakan pada jaringan internet lama seperti internet generasi awal ya. Kemudian bentuknya seperti ini, ada tembaga di tengahnya berwarna oranye atau jingga, teman-teman. Nah, bentuknya ini seperti kabel TV dengan inti yang tembaga, ada isolator, ada pelindung logam juga nih, teman-teman. Nah, tapi kabel koaksial ini masih dipakai di CCTV, TV kabel dan jaringan militer atau laboratorium khusus nih teman-teman. Dan mungkin kabel koaksial juga masih ada di rumah teman-teman ya seperti dalam bentuk antena nih. Antena TV itu menggunakan kabel koaksial juga loh. Kemudian, jadi kabel ini sudah jarang digunakan di jaringan modern, tapi tetap paham. Penting dipahami karena masih ada sistem yang menggunakannya. Kemudian setelah itu ada kabel fiber optik nih teman-teman ya. Nah, apa sih kabel fiber optik ini menggunakan serat kaca nih teman-teman atau plastik. Nah, untuk apa sih serat kaca dan plastik ini? Jadi untuk mentransmisikan daya yang berupa cahaya, bukan daya, tapi data yang berupa cahaya nih teman-teman. Nah, kelebihannya ini kabel fiber optik ini sangat cepat nih kecepatannya teman-teman ya. Jadi kecepatan kabel fiber optik ini bisa sampai ratusan megabit per second atau Mbps sampai puluhan Tbps atau terabit per second nih teman-teman. Jadi kecepatannya sungguh luar biasa nih teman-teman. Kemudian kelebihan yang lainnya kabel fiber optik ini digunakan banyak digunakan di jaringan yang sangat luas nih teman-teman. Kenapa digunakan? Karena kabel ini sangat tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Jadi gangguan seperti gangguan magnet itu, jadi kabel fiber optik itu lebih aman dari gangguan yang berhubungan dengan elektromagnetik. Nah, kemudian saya akan masuk ke kabel serial nih teman-teman. Kabel serial itu yang di bawah nih teman ya. Kabel serial RS42885 dan RS232. Nah, jadi kedua port ini kabel ini tuh digunakan untuk komunikasi antar perangkat keras secara langsung nih teman-teman. Jadi contoh penggunaannya ini misalkan di mesin kasir atau pos atau router yang lawas sekali ya untuk generasi awal dan di perangkat industri. Biasanya digunakan dalam port CON atau DB9. Jadi meskipun ini terlihat kuno, kabel ini masih banyak loh dipakai di sistem komunikasi antar mesin di dunia industri teman-teman. Nah, jadi saya akan membandingkan sedikit tentang ketiga kabel ini. Nah, jadi pertama kabel koaksial nih ya. Kabel koaksial ini kabel yang udah lawas tapi murah dan tapi jaraknya digunakan untuk jarak pendek saja. Kemudian ada kabel fiber optik, yaitu kabel yang mahal tapi cepat dan yang mampu digunakan untuk jarak yang super jauh. Kemudian kabel serial ini yang terakhir itu terus industri atau alat jangka pendek. Terus kabel UTP dan STP itu masih jadi pilihan utama untuk jaringan LAN teman-teman. Jadi kabel jaringan tidak hanya UTP dan STP ya, ada juga kabel koaksial, fiber optik, dan kabel serial yang masih punya fungsi masing-masing nih. Kemarin ini sangat penting loh, apalagi bagi kalian yang masuk ke dunia profesional jaringan. Jadi terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.